Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Heni Dwirianti, SPDK. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 2 Candiroto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di IAKN Manado. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Candiroto dengan NIM 250106141 dan nomor peserta 2032133618502. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Coba tepuk Yesus. 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 Yes. Puji Tuhan, pagi ini kita sehat, kita kuat. Kita mau kembali belajar firman Tuhan melalui pelajaran agama. Yuk, sebelum kita mengawali belajar kita di pagi hari ini, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yuk, sikap doa yang baik, kita mau menyanyi buat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamat pagi. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, Pak Caca akan pimpin di dalam doa. Melipat tangan ke depan. Tuhan, sekarang kami akan membaca firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa sudah mengangkat kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Caca. Ya, puji nama Tuhan. Kemarin waktu hari Rabu yang lalu belajar tentang apa? Penciptaan. Tuhan menciptakan alam semesta ini beserta dengan isinya itu berapa hari? 6 hari. Kemudian pada hari yang ke-7 Tuhan Yesus memberkati semua ciptaannya. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang kita mau belajar bersama-sama tentang seorang gembala yang baik. Ya, kita mau belajar bagaimana seorang gembala yang baik yang memelihara domba-dombanya. Ya, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Siapa gembalanya? Tuhan Yesus, dan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah domba-dombanya. Kalau Bu Heni tanya ini, tugas gembala apa saja kira-kira? Tugas Bapak Pendeta, tugasnya apa coba? Menyampaikan firman. Terus apa lagi? Di saat sakit, biasanya Bapak Pendetanya apa? Mendoakan. Dia memastikan domba-dombanya, jemaat-jemaatnya itu hidupnya baik-baik saja. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala kita.
Dia yang akan menjaga kita selama ada di dalam dunia ini. Nah, Tuhan sebagai gembala. Kalau gembala itu apa sih? Angon ya. Jadi dia memiliki domba-domba yang tugas gembala adalah apa? Menjaga dombanya. Menjaga domba dari apa? Serangan binatang buas, ya kan? Nanti kalau ada yang jatuh, kemudian apa? Dibantu ditolong. Nah, Tuhan Yesus sebagai gembala, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 23, yuk coba dibuka Mazmur 23. Mazmur 23 bisa mencari? Ya. Coba dibaca ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, Caca ayat 1, Kenzi ayat 2 bergantian sampai ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar, pengetahuan yang baik. Meskipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak wilayahku lewat melimpah. Kebajikan dan kemurahan Engkaulah akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih. Nah, tadi ada salah satu. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia apa? Menjagaku. Ayat yang pertama apa tadi dibilang? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Dia menjaga makanan kita supaya kita tidak kelaparan. Ya, Tuhan memberikan berkat-berkatnya supaya kita bisa makan, ya kan? Kemudian membawa air yang tenang, kita hidupnya tenang, ya kan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena apa? Tuhan Yesus yang menjaga kita. Gadamu dan tongkatmu. Siapa pernah lihat gada? Foto. Bisa lihat? Nah, ini sebuah gada, ya. Gada ini untuk apa? Gada dibuat dari akar kayu tua yang sudah keras. Panjangnya 40 sampai 50, berarti mungkin segini ya. Nah, kemudian dibuat seperti ini. Bentuknya mirip dengan pemukul bisbol. Pernah lihat kalau di TV itu pemukul itu ya? Nah, itu seperti itu. Kemudian dipakai gembala ini memakai gada untuk melindungi para domba-dombanya. Nanti kalau misalnya ada binatang buas yang datang, itu begini. Ya kan? Pernah nggak kalian waktu itu berjalan-jalan ada anjing tiba-tiba ambil kayu? Nah, ini Tuhan sebagai gembala menjaga kita dari ancaman-ancaman. Ya, kemudian gambar tongkat nih tongkatnya. Tongkat di bagian atasnya terdapat lengkungan seperti lingkaran atau kail, seperti payung ya, gagang payung. Ini gunanya untuk apa kira-kira? Gimana? Kalau ada domba yang nyungsep diambil, supaya bisa sampai di sini lagi, supaya bisa bersama-sama dengan kawanan domba yang lain. Artinya ketika kita itu berjalannya tersesat, nggak sesuai firman Tuhan, Tuhan ingatkan lagi, balik. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya, jadi ketika kita berjalan tidak baik, kita nakal, kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Kalau dibilangin sama bu guru atau pak guru terkadang tidak mendengarkan, nah Tuhan mengingatkan. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin lewat bapak ibu guru.
Kenzi, kamu kalau di sekolah, kamu menjadi anak yang nurut. Ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru, belajar dengan baik, tidak boleh bertengkar dengan teman. Nah, kalau di rumah gimana? Ya sama, taat kepada orang tua, ya, dengar-dengaran. Tuhan mengingatkan kita, tetapi juga ketika kita mengalami masalah, Tuhan juga memberikan perlindungan. Tuhan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Masalahnya apa sih? Bu, aku susah belajar. Ya, Tuhan memberikan mungkin orang yang pintar untuk menolong kita bisa belajar dengan baik. Nah, tugas gembala adalah memberikan perlindungan supaya anak-anaknya itu menjadi tetap tinggal tenang, bisa melewati bahaya. Tuhan memelihara hidup kita. Coba gue ini mau tanya, contoh Tuhan memelihara hidup kita di sekolah apa? Apa Mbak Belva? Tuhan itu memelihara kita loh di sekolah itu. Apa berapa? Apa Kenzi? Memberikan siapa ini? Guru-guru yang baik. Itu Tuhan memelihara. Ya, untuk pemeliharaan anak-anak di sekolah. Terus apa lagi? Apa Caca? Memiliki apa ini? Teman-teman yang baik juga. Ya kan? Diajarin gurunya hal-hal yang baik. Berarti itu Tuhan memelihara hidup kita waktu di sekolah. Bisa belajar bersama teman-temannya baik, gurunya baik. Nah, sekarang kalau pemeliharaan Tuhan di rumah, contohnya apa? Memberikan betul orang tua yang baik, yang memperhatikan anak-anaknya. Ayo bangun, mau sekolah dulu, mandi dulu, disiapin sarapan, makan pagi, makan bergizi, bisa berangkat ke sekolah. Terus Tuhan memelihara sehingga kita bisa apa nih? Berada di tempat tinggal. Kita bisa berlindung dari apa? Hujan dan panas. Sehingga kalau kita punya rumah, kita bisa berlindung di bawahnya, kita aman. Ya, Tuhan memberikan keluarga kita, ayah, ibu, adik, kakak, orang-orang yang baik. Berarti Tuhan memelihara kita, keluarga kita, ya, memelihara kita melalui keluarga yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan memelihara kita di masyarakat, apa contohnya? Masyarakat berarti bersama dengan tetangga-tetangga. Tuhan memberikan apa? Tetangga-tetangga yang baik, tidak pernah bertengkar sama tetangga. Berarti tetangga-tetangga kita diberikan Tuhan itu yang baik-baik. Saat kita butuh pertolongan, tolong. Saat ada bencana misalnya, ada rumah kebakaran, biasa yang pertama yang menolong siapa? Tetangga kita, bukan orang yang jauh di sana. Mungkin keluarga kita ada yang di Amerika, ada yang di Jogja. Kalau ada rumah yang terbakar, yang menolong adalah tetangga kita terlebih dahulu. Gak mungkin akan, kakakku yang ada di Jogja kalau masih di rumahku kebakaran. Nah, nanti sudah habis terbakar baru datang. Tetapi kita punya keluarga di tetangga-tetangga kita yang selalu menolong. Itu adalah berkat Tuhan. Berarti Tuhan memelihara hidup kita melalui keluarga dan tetangga kita yang baik. Siapa yang punya teman di rumah? Atau aku sendiri aja? Ya, ada teman-teman ya. Dan walaupun rumahnya di sebelah sini, terkadang mungkin ada temannya yang sebelah sana itu. Siapa namanya? Selo. Kok Selo siapa itu? Rasya ya. Iya, Rasya bisa main sebentar. Atau Belva punya teman-teman di rumah ada? Teman-temannya baik-baik? Iya. Wah, ada yang nakal ya. Ya terkadang teman kita nakal, tugas kita apa? Mendoakan dan mengingatkan ya, kamu jangan gitu, itu nggak baik, nanti Tuhan Yesus nggak suka ya. Jadi Tuhan memelihara hidup kita dengan memberikan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang baik, yang memperhatikan. Nah, ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan? Sudah paham? Sudah.
kalau sudah paham, Bu Edi mau memberikan tugas. Tugasnya adalah berdiskusi. Bu Edi jadi menjadi 2 kelompok ya. Mbak Belva sama Mbak Caca, Mas Kenzi sama Mas Bram. Tugasnya adalah tugas 1 dulu. Kelompoknya 1 aja dulu sama Caca. Tugasnya adalah diskusikanlah dengan temanmu ciri gembala yang baik menurut tadi Mazmur pasal 23. Yuk, coba dibuka yang tadi 23. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri gembala yang baik? Tadi apa? Gembalaku berarti tak akan kekurangan aku. Berarti ciri-cirinya apa? Contohnya memelihara kebutuhan apa? Makanan kita. Yuk, coba sekarang kerjakan apa yang Bu Reni sampaikan. Minimal jawabannya 3. Ya, minimal 3. Diskusikan sama temanmu apa ya? Tapi menurut pasal 23. Coba pasal 23 dibaca, terus dituliskan apa saja yang bisa dikerjakan. Yuk, sama Bram dibaca bersama-sama. Bram, apa kira-kira Bram? Ayo Bram, diskusikan sama Mas Kenzi. Caca sama Belva berdiskusi dulu.
Nyanyinya satu. Udah selesai? Sudah. Yang pertama dulu ya. 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 Bu Heni minta Kenzi maju. Kenzi maju membacakan hasil diskusinya. Apa ciri-ciri dari gembala yang baik menurut Mazmur 23? Oke. Memberikan jauh, memberi ilmu keterampilan, menjaga jiwa akan tidak diganggu oleh penyakit. Oh, pintar. Terima kasih Kenzi. Tepuk tangan buat Kenzi. Terima kasih buat kelompok Mas Kenzi dan Mas Bram. Sekarang kelompoknya Mbak Caca sama Mbak Belva. Bapak, yuk. Apa saja? Tepuk tangan. Mbak Caca dan Mbak Belva. Coba dikumpulkan. Siapa yang mau menceritakan pengalamannya di depan? Mas Kenzi, boleh? Coba Mas Kenzi cerita. Oh, Mbak Caca, boleh Mbak Caca lagi. Yuk, Mbak Caca. Oh, Bu Heni dulu. Bu Heni cerita dulu. Oke, Bu Heni dulu. Bu Heni punya pengalaman yang Tuhan itu menolong dan memelihara Bu Heni. Jadi ketika Bu Heni berangkat ke sekolah, mau mengajar anak semua, pernah Bu Heni hampir saja kecelakaan. Iya, di jalan yang di sana itu, yang dekat di yang pas turunan itu. Nah, tetapi waktu Bu Heni mau sudah deg-degan ini Bu Heni sudah takut, ternyata Tuhan menolong sehingga Bu Heni bisa langsung banting setir walaupun Bu Heni jatuh, tetapi Tuhan tetap menolong, luka-luka sedikit, tetapi sampai sekarang puji Tuhan bisa bersama dengan anak-anak sekalian. Ya, Mbak Caca, ceritanya tentang apa Bu Heni mau dengar? Nah itu contoh Tuhan memberikan apa ini? Kepintaran, kecerdasan. Itu adalah contoh bahwa Tuhan itu gembala yang baik yang memelihara kita dengan memberikan kecerdasan. Kita bisa sekolah dengan baik, menghasilkan nilai-nilai yang baik. Nah, terima kasih untuk tugas-tugasnya. Ketika aku susah belajar, Tuhan memberikan pertolongan. Nah, ini bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terus ini punya Mas Kenzi, saya pernah ditabrak motor sehingga harus dijahit. Oh, ya pernah ditabrak motor sehingga di mana yang dijahit? Oh ya, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi sehingga Mas Kenzi bisa sampai di tempat ini, sampai sekarang bisa bersama-sama kita belajar. Tuhan memelihara kita, ya. Jadi di hari ini kita sudah belajar tentang Tuhan memelihara hidup kita dengan yang pertama apa? Memberikan makanan yang cukup, memelihara kita melalui makanan secara jasmani, memberikan tempat tinggal, ya kan, untuk kita bisa tinggal. Memberikan apa ini yang kita pakai? Baju. Ada yang jahit sendiri? Tidak ada, ya. Semua dijaga sama tukang jahit. Kemudian menjaga kita dari apa tadi? Dari bahaya. Tadi Bu Heni mau kecelakaan, diselamatkan Tuhan. Mas Kenzi mau kecelakaan, walaupun ditabrak motor, dijahit, tetapi Tuhan memelihara, menolong sehingga sekarang bisa bersama kita. Terus apa lagi? Mencukupi. Betul, setiap hari kita bisa merasakan apa ini? Diberikan nafas, diberikan makanan, minuman yang cukup, bisa sekolah. Kemudian memberikan siapa? Orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Ya, puji Tuhan. Pelajaran kita di hari ini cukup sampai di sini. Bu Heni berharap kita bukan hanya belajar, tetapi kita
kita bisa terus merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dalam Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita akan menutup belajar kita di hari ini. Kita mau menaikkan pujian. Apa ya? Terima kasih Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus, anugerah Kau beri sehari ini. Syukur bagimu sehari ini. Tuhan hadapan syukur bagimu. Ya, dipandang itu mata kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menolong memberkati kami sehingga kami bisa menyelesaikan belajar kami di hari ini. Tuhan terima kasih sudah menjadi gembala kami yang baik. Tuhan mencukupi kebutuhan kami. Tuhan mencukupi setiap sekolah kami, apa yang kami butuhkan. Tuhan selalu memberikan. Terima kasih untuk orang-orang yang baik yang ada di sekeliling kami. Untuk guru-guru kami, teman-teman kami, semuanya mereka baik Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pelajaran hari ini kami mau belajar juga menjadi orang-orang yang baik supaya menjadi berkat bagi setiap teman-teman yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menutup belajar kami. Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Yang memberkati. Memberkati.